Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan tetap semangat. Senang sekali kita dapat berjumpa pagi ini melalui sekolah minggu online. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan anugerah Tuhan. Walaupun kita sudah lama tidak bertemu, kemudian belajar sekolah minggu di rumah masing-masing, tapi biarlah kita tetap semangat untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai sekolah minggu kita dengan doa. Tuhan Yesus Guru Agung kami sungguh mengucap syukur pagi ini kami boleh belajar kembali di sekolah minggu. Berikan hikmat pengertian kepada kami agar kami mengetahui isi hati Tuhan, kebenaran Tuhan yang boleh kami terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki kesatuan 2 dari buku pelajaran kita. Judulnya yaitu Kesetiaan Orang Kristen Melaksanakan Amanat Agung. Sedangkan pelajaran kita hari ini adalah tentang kesetiaan tidak dihentikan oleh penganiayaan. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai dengan Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Ini adalah sebuah kisah yang menyedihkan. Ya, begitu menyayat hati bahwa di dalam mengikuti Yesus kita harus membayar harga. Kematian Stefanus adalah awal dari pemberitaan Injil dan penganiayaan jemaat di Yerusalem oleh Saulus. Kemudian Injil dan penganiayaan adalah 2 hal yang tidak bisa dilepaskan. Terbukti sampai sekarang Injil diberitakan dengan melalui tantangan dan hambatan. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana tetap setia meskipun mengalami aniaya. Ada 3 hal yang harus kita terapkan, yaitu yang pertama, mempercayai bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Artinya, ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan berdaulat di dalam pemberitaan Injil, membawa orang berdosa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Contohnya, Cornelius dan seisi rumahnya bertobat dan diselamatkan. Kisah Para Rasul 11 ayat 8 berkata, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan untuk memimpin kepada hidup." Berarti keselamatan diberikan Tuhan untuk semua bangsa di dunia yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan sejenak. Siapakah Stefanus itu? Mengapa Stefanus sampai dianiaya? Ya, dia adalah salah seorang dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk mengurusi jemaat yang miskin pada waktu itu. Kisah Para Rasul 6 ayat 5 dan 6 mengatakan bahwa Stefanus adalah orang yang penuh iman. Stefanus adalah orang yang penuh Roh Kudus. Dalam pelayanannya, Stefanus penuh dengan kasih karunia Allah dan kuasa yang mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Stefanus mendapat perlawanan banyak dari jemaat Yahudi yang disebut waktu itu jemaat Libertini. Mereka bersoal jawab, tetapi mereka tidak dapat melawan hikmatnya dan roh yang terus berbicara mendorong Stefanus untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Kemudian mereka juga menghasut banyak orang dan berkata bahwa Stefanus menghujat Allah, menghujat Musa, dan juga bahwa Yesus akan merubuhkan tempat itu dan mengubah adat istiadat yang diwariskan Musa kepada bangsa Israel. Itulah tuduhan yang mereka berikan kepada Stefanus. Adapun pembelaan Stefanus kepada mereka terhadap mereka dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai ke 53. Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai 53. Mari kita perhatikan.
Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan telah kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Akibat dari pembelaan Stefanus, mereka menyeret Stefanus dan membawanya ke mahkamah agama. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan kita dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan pasal 8 ayat 1. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparkannya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang orang melemparinya Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dan dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Stefanus adalah martir pertama. Stefanus sungguh-sungguh memberikan nyawanya untuk pengorbanannya untuk Tuhan. Kata martir berasal dari bahasa Latin, artinya orang yang rela mati karena keyakinannya dalam memberitakan Injil. Kematian Stefanus menunjukkan satu hal penting, yaitu manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Tuhan sajalah yang dapat melepaskan manusia dari belenggu dosa. Stefanus tahu bahwa kematiannya diyakini sebagai kehendak Tuhan yang berdaulat atas kehidupannya. Itulah sebabnya dia berlutut, dia berdoa menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Dan dia masih mendoakan juga orang-orang yang tidak menyenanginya dan menganiayanya. Sungguh doa yang luar biasa. Stefanus tetap mengasihi mereka walaupun mereka menganiayanya. Mungkin orang berpendapat setelah kekristenan dikalahkan, pasti Injil tidak bisa lagi diberitakan. Tetapi hal ini bagi Tuhan adalah satu kemenangan. Ada peribahasa mengatakan, patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh 1000. Semakin Injil dibabat, ditebas, semakin merambat. Buktinya, walaupun terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, dengan hebatnya mereka semua tersebar sampai ke seluruh Yudea dan Samaria. Barangkali tidak banyak para penginjil mengalami penganiayaan seperti Stefanus. Tapi percayalah bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Apapun bentuk aniaya yang kita hadapi, apakah itu harus seperti Stefanus atau yang lainnya. Mari kita lihat sejenak dalam Roma 1 ayat 16. Saya ingin membacakan bagi saudara Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil adalah kekuatan Allah. Sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan memberitakan kekuatan Allah itu, supaya banyak orang diselamatkan.
Langkah yang kedua agar kesetiaan kita tidak dihentikan oleh penganiayaan adalah berpegang teguh kepada prinsip jalan keselamatan. Semua orang pada masa kini sekarang hampir terkoneksi dengan internet, sehingga orang dengan mudah menerima, mengirim pesan, mengetahui informasi banyak dari dunia luar, dan berbagai cara transaksi dilakukan secara online. Memang itu sangat positif, baik. Tetapi ada juga hal negatif. Banyak orang jatuh ke dalam dosa karena penggunaan internet. Banyak orang menjadi tersandung, tidak menghargai sesamanya karena berita-berita yang dibuatnya kurang bertanggung jawab. Ataupun ada banyak juga orang Kristen yang mencampur adukan ajaran Tuhan, ajaran kekristenan dengan ajaran-ajaran dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berfokus kepada Tuhan, khususnya dalam pemberitaan Injil kepada orang-orang yang non-Kristen sekalipun, ingat, kita harus mempunyai gaya sebagai gaya hidup anak-anak Tuhan dalam tutur kata, perilaku, perbuatan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dalam memberitakan Injil, Tuhan turut di dalamnya, Roh Kudus yang berkarya untuk melakukan semuanya. Stefanus yakin akan semua yang dideritanya, yang dialaminya, itu adalah sesuai dengan kehendaknya. Jemaat yang dianiayainya sama meyakini seperti imannya Stefanus kepada Tuhan Yesus. Setelah kematian Stefanus, jemaat-jemaat mengalami penganiayaan. Hal ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Apa yang dilakukan oleh Saulus? Kisah Para Rasul 8 ayat 3 saya akan bacakan. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Luar biasa perbuatan Paulus, menyedihkan, menakutkan, sekaligus mematikan mungkin orang-orang pada waktu itu. Yang dilakukan Paulus membinasakan jemaat Yerusalem, menyeret laki-laki dan perempuan, memasukkannya ke dalam penjara. Ya, sebagai orang Kristen, kita harus tetap berpegang kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat kita. Saya ingin membaca sebuah ayat dari Roma 10 ayat 14 bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Berdasarkan ayat-ayat yang saya baca barusan, dengan talenta apapun yang Tuhan berikan kepada kita, sesederhana apapun, marilah kita memberitakan Injil keselamatan. Sebab bagaimana mereka bisa mendengar kalau kita tidak pergi untuk memberitakannya, untuk menyampaikan kabar baik itu. Langkah yang ketiga yaitu tetap yakin bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Akibat dari penganiayaan, ancaman, dan tekanan terhadap pemberitaan Injil justru makin luas. Injil dapat diberitakan ke tempat-tempat di mana orang kafir berada, yaitu di Samaria. Terbukti pula sampai ke benua-benua lain, antara lain Amerika. Misi baptis dari Seden Baptis datang ke Indonesia. Mereka menjangkau banyak jiwa. Mereka bisa mendirikan banyak gereja-gereja baptis di Indonesia. Saya pun hasil dari jangkauan mereka. Ini sebuah kesaksian dari saya. Miss Faye Taylor adalah seorang misi baptis yang mengajar saya di sekolah minggu dan juga di kelas persatuan latihan. Saya menjadi percaya dan dibaptiskan ketika saya duduk di kelas 6 SD.
saya dibaptiskan di gereja baptis pertama. Ketika itu saya menjadi anak sekolah minggu yang rajin, setia. Pagi dan sore saya pergi ke gereja. Hampir setiap minggu sore, saya selalu diajak oleh Miss Faye Taylor untuk berkunjung ke rumah murid-murid sekolah minggu, baik yang rajin ataupun yang kurang rajin, dan juga mencari teman-teman baru, teman-teman saya di sekolah. Tugas saya hanya sebagai penunjuk jalan dan berdoa. Kegiatan itu dilakukan minggu demi minggu, sehingga sangat membuahkan hasil. Banyak orang yang mau datang ke gereja, teman-teman baru, dan juga anak-anak yang lainnya rajin ke gereja. Mama saya pernah berkata, "Elsie, kenapa kamu pergi ke gereja pagi dan sore? Apa yang kamu dapat dari gereja? Dikasih apa sama gereja?" Saya menjawab, "Mama, gereja tidak memberi apa-apa kepada saya, tetapi saya senang belajar firman Tuhan dan saya merasa gembira belajar ikut melayani Tuhan bersama Miss Faye Taylor." Nah, mulai saat itu Mama tidak pernah lagi bertanya kepada saya. Saya tetap diizinkan Mama ke gereja. Sejak itu sungguh luar biasa. Saya mendapatkan suatu pengalaman yang indah. Pengalaman tersebut benar-benar menjadi guru yang terbaik buat saya. Ketika saya terlibat langsung dalam pekabaran Injil di Cibanteng, saya bersama Ibu Mia Sigar, yaitu istri almarhum Pendeta Julian Sigar, setiap minggu sehabis kebaktian pagi kami pergi ke Cibanteng. Kurang lebih itu di tahun 1995. Ibu Mia memimpin sekolah minggu kelas dewasa di rumah Ibu Misnan yang sekarang adalah rumah mertua Bapak Ateng. Sedangkan saya mengajar sekolah minggu anak-anak di sebuah pinggiran kandang domba. Saya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Mereka belum mampu berbahasa Indonesia. Puji Tuhan, lama-kelamaan anak-anak bertambah banyak, orang dewasa juga bertambah banyak. Setiap minggu mereka menyambut kami dengan sukacita dan penuh semangat. Seiring berjalannya waktu, dibukalah pos PI di sebelah barat daerah Cibanteng, yaitu daerah Cimenyan, dan sebelah timur yaitu daerah Oraitapa. Pelayanan pun tidak berjalan mulus. Sejak itu terjadilah penolakan dan ancaman dari orang-orang di luar desa, sehingga Pak Camat pun turut menanganinya. Bahkan akhirnya tempat ibadah di Cimenyan sampai dibakar. Tetapi jemaat tetap setia kepada Tuhan. Mereka pergi beribadah, pindah di Cibanteng. Di sore hari, dari hari Sabtu mereka sudah mulai pergi. Karena perjalanan cukup jauh, mereka harus menginap. Mereka perlu pengorbanan untuk dapat belajar sekolah minggu dan beribadah. Orang desa rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar firman Tuhan. Mereka dapat menghafal ayat hafalan bukan 1-2 ayat saja, bahkan 1-2 pasal mereka mampu. Inilah cara Tuhan bekerja, walaupun ada yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi firman Tuhan dapat menjadi pelita dalam hidup mereka. Kaum wanita gereja pun tidak tinggal diam. Mereka melayani sesuai jadwal program PI. Mereka mengajar keterampilan membuat kue, tempe, toge, tape dari singkong, karena itu hasil dari pertanian mereka. Dan terakhir juga mereka belajar menjahit. Hasilnya sungguh dapat menolong bagi keluarga mereka. Seiring berjalannya waktu lagi dan bertambah jumlah banyak orang percaya di Cibanteng, ditempatkanlah seorang hamba Tuhan. Hanya sayangnya bertahan hanya 1 tahun, ganti lagi 1 tahun. Wah, rupanya belum ada yang begitu kerasan di sana. Kemudian
Tuhan memperhatikan kebutuhan jemaat di Cibanteng. Terpilihlah seorang putra daerah, seorang murid sekolah minggu yang setia, yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, yaitu Bapak Ateng yang sampai sekarang menjadi gembala sidang di Gereja Baptis Cibanteng. Demikianlah kesaksian saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun perbuatan kita untuk Tuhan dan pekerjaannya menjadi sia-sia. Karena itu, turutlah terlibat di dalamnya. Kesimpulan dari pelajaran ini yaitu pengkabaran Injil adalah amanat agung dari Yesus yang harus kita laksanakan. Bahwa melalui PI ada proses keselamatan seseorang untuk boleh mendapatkan anugerah daripada karya Roh Kudus. Dan resiko dari pemberitaan Injil adalah penganiayaan, kecaman, mungkin juga tekanan. Tetapi itu semuanya diizinkan Tuhan terjadi untuk mendatangkan kebaikan, kemajuan bagi pekerjaan Tuhan. Dan akhirnya tetaplah bersemangat dan jadilah duta Kristus. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk membaca sebuah ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Mazmur 126 ayat 5. Mazmur 126 ayat 5 yang berbunyi seperti ini. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Puji Tuhan, orang-orang yang bersukacita dengan susah payah memberitakan Injil akan menabur dengan sorak-sorai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pagi ini. Pelajaran kita selesai, mari kita akan berdoa. Kita akan belajar mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Guru Agung kami yang baik, terima kasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan kami boleh dapatkan hari ini melalui pelajaran sekolah minggu. Biarlah Tuhan, di luar sana masih banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bolehlah kami menjadi salah satu duta Kristus yang membawa Injil keselamatan kepada mereka. Lebih-lebih di tengah-tengah keadaan sekarang, pandemi Corona yang melanda Indonesia. Tuhan, buatlah kami tetap teguh berpendirian dengan iman kami kepada Tuhan, bahwa Engkau sanggup membebaskan kami, membebaskan negara ini dari semua COVID Corona yang melanda Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar dan kami ingin belajar mengaplikasikan semuanya itu dalam hidup kami. Dengar dan sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.